Shalom warga kerajaan, saya kira tidak terlambat beberapa hari saya ucapkan Shana Tova. Selamat memasuki tahun baru Israel yang tahun 5785. Double grace, 55 double grace. Dan seperti saya sampaikan, P mewakili tentang berbicara, tentang mulut. Karena itu seorang raja memerintah bukan dengan ototnya, tetapi dengan perkataannya. Kita lihat dalam kitab Genesis, Raja Sorgawi ketika menghadapi kekacauan, dia berkata, jadilah terang. Karena itu setiap daripada kita dalam tahun ini, selalu segala sesuatu peperangan dengan memakai mulut kita. Hai kegelapan, jadilah terang. Dan bahkan merubah kegelapan menjadi malam. Malam itu indah, kegelapan itu jelek. Karena itu tahun ini saya juga berbicara, kalau hey itu anugerah kan, angka 5 itu. Dan saya mau sampaikan kepada Anda satu ayat yang selalu berbicara di hati saya hari-hari ini, yaitu tentang Mika pasal kedua ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu-pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, tidak berhenti. Dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Hari-hari ini di mana orang-orang Israel sedang merayakan tahun baru, tapi mereka ada di bunker. Mereka ada di dalam tempat-tempat perlindungan. Saya percaya sambil merayakan tahun baru mereka biasanya apel dicelup ke dalam madu. Karena pengharapannya adalah selalu tentang pengharapan, tentang hal-hal yang manis, yang indah dalam hidup mereka. Saya lihat orang Tionghoa juga sama. Kalau mereka Imlek, mereka makan yang manis-manis. Tapi ketahuilah saudara, keadaan sudah berubah hari-hari ini. Sementara mereka sedang, ya mungkin ucapan syukur tahun baru, berdesinganlah semua misil, semua peluru kendali, drone di atas mereka. Tetapi Tuhan berjanji kemenangan sudah dijamin. Di dalam hidup ini adalah pilihan. Anda bisa jadi, yaitu the breaker, penerobos, penjebol, ataupun the broken. Jangan mau jadi the broken. Saya menentang teori tentang yaitu strawberry generation. Di dalam Yesus, anak-anak kita will be strong. Sebab Yesus mengatakan, ya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan surat Yoel berkata, let the weak say I'm a warrior. Bukan cuma strong, I'm a warrior. Anak-anak kita akan jadi warrior dan penerobos. Dan ada banyak sekali halangan-halangan dan pintu-pintu gerbang. Dan mereka akan melewatinya. Why? Sebab raja mereka berjalan terus di depan mereka. Tuhan Yesus berjanji, satu janji yang tidak akan berubah. I will be with you. Namanya Immanuel. Immanuel itu raja yang menyertai dan bahkan menjadi pemimpin barisan di dalam peperangan. Saya tahu ini serangan Anda mungkin tak dengar apa yang terjadi di Surabaya. Ini serangan kuasa kegelapan. Mari kita hadapi sebab janji Tuhan. Tuhan sendiri. Kalau Tuhan semua huruf besar artinya Yahweh akan berdiri dan akan ada di kepala barisan kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Karena itu pada awal daripada bulan yang baru, yaitu to become an agent of change. Sama agent of change itu. The breaker, not the broken. God bless you, warga kerajaan. Amin. Silakan duduk, warga kerajaan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena memang di dalam Tuhan itu adalah sukacita. Tuhan sendiri adalah pribadi yang senantiasa bersukacita. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema dengan judul Living as Change Agent. Ini memang tema bulan Oktober 2024. Living as Change Agent, hidup sebagai agen perubahan. Apa artinya? Artinya setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan akan dipakai Tuhan sebagai alatnya menjadi atau membawa perubahan-perubahan. Jadi
Setiap kita akan menjadi change agent. Menjadi alatnya Tuhan untuk membawa perubahan-perubahan. Dan tentu saja perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang positif dimanapun kita berada. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Masih ingat apa yang disampaikan Pak Andreas? Kita nggak tahu loh berapa strip yang sudah kita lewati. Sisanya berapa strip kita nggak tahu. Tetapi kesempatan yang ada ini biarlah kita hidup sebagai agen perubahan. Amin. 2 minggu yang lalu kita juga belajar tentang ragi. Ragi merupakan sebuah change agent yang baik. Sebab ragi itu adalah katalis alami. Katalis itu sesuatu yang bisa merubah sesuatu. Jadi enzim yang membantu mengubah dan mengembangkan adonan dan akhirnya bisa menjadi roti. Kehadiran ragi dapat memberi pengaruh kepada adonan menjadi sesuatu yang bisa dirasakan dan bisa dinikmati. Tanpa ragi kita tidak bisa menikmati roti yang enak. So, be a change agent. Dan tema kita pada saat pagi hari ini, subtemanya adalah impactful living. Artinya adalah hidup yang berdampak dan membawa perubahan positif di dunia ini. Jadi sekali lagi setiap orang percaya. Ingat, jadi jangan jadi orang Kristen biasa. Ingat, setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang agen perubahan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang agen perubahan. Kok gak ada aminnya? Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia akan memimpin kita menjadi agen perubahan. Sekali lagi, kalau kita sanggup itu bukan karena kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Oleh sebab itu pada saat pagi hari sebelum saya memulai segala sesuatu, memulai renungan pada pagi hari, kita katakan bersama-sama, saya seorang agen perubahan. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Saya seorang agen perubahan. Karena kenapa? Roh Kudus ada di dalamku dan Roh Kudus yang memimpin hidupku. Masalahnya sekarang begini. Ada banyak orang Kristen yang tidak menjadi agen perubahan yang dikehendaki Tuhan. Seharusnya menjadi agen perubahan. Tetapi mengapa banyak orang Kristen tidak menjadi agen perubahan? Jawabannya sangat sederhana, kembali lagi. Karena mereka tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mereka lebih suka dipimpin oleh ego mereka. Mereka lebih suka memberi makan ego mereka. Menuruti apa yang menjadi kehendak daging daripada kehidupan mereka. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, kita akan evaluasi sebentar. Selama ini apakah kita hidup dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita terus memberi makan ego kita, memberi makan daging kita, dan ketika ego itu kita beri makan, semakin besar ego itu, maka rohani kita semakin kerdil. Kita akan evaluasi. Ya. Perhatikan baik-baik gambar yang pertama, di dalam hati manusia itu ada tahta. Yang bisa bertahta itu 2. Yang pertama adalah Roh Allah, Roh Kudus, Yesus. Saya gambarkan itu sebagai salib. Dan kemudian A itu aku. Aku itu berbicara tentang ego kita. Sekarang hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau Kristus yang ada di dalam hati kita atau akunya. Oke. Coba saya mau bertanya. Bangun pagi, apa yang kita lakukan? Cari wajah Tuhan atau cari smartphone kita? Oh, coba kita renungkan. Waktu ibadah di manakah kita? Di rumah Tuhan? Atau di rumah sendiri? Atau di rumah hantu kayu tangan? Itu bicara tentang pelesiran. Kita senang-senang.
Orang ibadah kita jalan-jalan. Waktu menghadapi masalah, siapa yang kita andalkan? Tuhan atau kekuatan diri kita sendiri? Kalau Tuhan menghendaki kita diam, apakah kita terus bicara? Bicara terus. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk bersabar, Roh Kudus bisik-bisik, sabar. Apakah kita terus bersungut-sungut dan menjadi marah? Apakah kita suka membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Saya tidak tahu. Tetapi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Dan secara otomatis kita tahu apakah hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus atau kita hanya memberi makan ego kita. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita adalah seorang agen perubahan. Amin. Belajar. Kita akan terus bertumbuh dan berbuah. Dan berbuah banyak. Itu kerinduan Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah serius dengan firman Tuhan, hidup kita ya cuman gitu-gitu aja. Philip Lin, seorang pembicara dari Malaysia di KLC tahun ini di Bali, mengatakan seharusnya kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berfungsi sebagai garam dan terang. Menjadi change agent. Agen perubahan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu impact-nya luar biasa loh. Itu luar biasa kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Impact itu luar biasa. Saya akan ceritakan sedikit mengenai, saya cuma berkata kepada seseorang, saya katakan bahwa waktu itu di kos saya katakan, kamu jangan cuma belajar, bekerja, cari uang, kemudian kamu menjadi kaya. Kamu perlu Tuhan. Dengan ucapan seperti itu, orang tersebut geru-geru minta ampun sama Tuhan. Belum percaya waktu itu. Jadi setiap orang dipimpin oleh Roh Kudus itu memiliki impact yang besar. Amin. Kita sanggup menjadi agen perubahan. Dan beliau menggambarkan gereja itu seperti sebuah kapal induk. Di mana setiap atau semua pesawat tempur ketika perang, mereka harus meninggalkan kapal induk. Kemudian mereka berperang. Dan kapal induk itu hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk isi bahan bakar, refueling, kemudian mereka juga memuat senjata, ya, memuat bom dan peluru, kemudian mereka berangkat lagi untuk berperang. Dan dia mengatakan seharusnya gereja itu seperti itu. Menjadi garam dan terang. Ingat, sejak kita diselamatkan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka peperangan itu dimulai. Dan perang itu tidak akan berakhir sampai Yesus datang kedua kali atau kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Amin. Sebagai terang dan garam, sesungguhnya peran kita, ya memang ada peran di gereja, ya. Tetapi peran sesungguhnya kita itu adalah di luar sana. Oleh sebab itu setelah diperlengkapi, di tempat ini setiap jemaat yang hadir kita diperlengkapi di gereja, kemudian harus berfungsi sebagai terang di dunia yang gelap ini dan berfungsi sebagai garam di dunia yang tawar ini, menjadi agen perubahan di dunia ini. Amin. Ini tidak mudah, tetapi Tuhan rindu supaya kita melangkah ke next level. Ya. Kisah Rasul 20:24, Paulus menulis begini, perhatikan baik-baik. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Paulus dalam ayat ini mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Karena Paulus tahu, walaupun saya hiraukan nyawaku, ataupun aku tidak menghiraukan nyawaku, suatu saat pasti aku akan mati. Betul? Siapapun kita. Tetapi dia percaya bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan. Sehingga dia tidak takut dan dia tidak khawatir.
Selanjutnya dikatakan asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Jadi fokus dari Paulus adalah apa? Mencapai garis akhir. Apa itu artinya? Menyelesaikan hidup ini dengan baik di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu diselesaikan. Jadi kita bisa finishing well, bisa finishing great. Seperti Yesus yang tergantung di kayu salib mengatakan apa? Sudah selesai. Dan setiap kita yang masih hidup saat ini, sekali lagi saya mau mengingatkan, ya belum selesai tugas kita. Amin. Walaupun usia kita sudah 70, 80, kalau masih hidup berarti tugasnya belum selesai. Dan saya berdoa supaya panjang umur semua kita menyelesaikan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Untuk apa? Mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Untuk menyaksikan apa? Kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Setiap kita yang masih hidup sampai sekarang, yang masih bernafas sampai sekarang, semua bernafas toh sampai sekarang? Ya, siapapun dia, berarti masih ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita yang harus diselesaikan. Yang mengerti katakan amin. Kita hidup itu ditebus dengan darah yang mahal itu bukan ya supaya kita hidup bisa menikmati hidup ini. Tetapi sekali lagi ada tugas yang harus kita selesaikan, yaitu menjadi agen perubahan. Memberi kesaksian Injil kasih karunia itu tidak mudah. Karena kenapa? Orang melihat, memandang hidup kita. Suatu saat ada seorang misionaris yang bernama E. Stanley Jones. Dia bertemu dengan Gandhi dan berkata, Anda sering mengutip kata-kata Kristus. Tetapi mengapa Anda kelihatannya dengan keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Terus apa kata Gandhi? Gandhi berkata seperti ini. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya sangat suka dengan Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kenapa? Sebab orang-orang di luar sana itu melihat hidup kita. Termasuk Gandhi. Dia suka kepada Kristus tapi gak suka dengan orang Kristen. Dan dia berkata jika orang Kristen itu benar-benar hidup menurut ajaran Kristus. Seperti yang ditemukan dalam Alkitab. Seluruh India sudah menjadi Kristen saat ini. Jadi kalau kita mau membawa orang sebagai agen perubahan datang kepada Tuhan, perhatikan hidup kita. Sekali lagi kesaksian tentang Injil kasih karunia itu tidak mudah. Bukan sekedar cuman bangun bangunan gereja, kemudian kita kumpul-kumpul ibadah, nyanyi-nyanyi dan kemudian dengarkan khotbah seperti saat ini. Tetapi orang luar di sana, mereka melihat hidup kita. Kalau kita ingin menjadi agen perubahan, perhatikan hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar boleh saya sebutkan satu kisah seorang pahlawan kerajaan Allah yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kita akan belajar bersama-sama siapakah dia. Ya, kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita sudah tahu kisah ini. Tentara Aram menyerang Israel, kemudian ada seorang gadis yang ditawan, dibawa kepada Naaman dan oleh istrinya dijadikan seorang pelayan. Dan anak perempuan di ayat yang kedua dan gadis di ayat yang ketiga, bahasa aslinya adalah Naara.
Naara itu berbicara tentang bayi yang usia 6 bulan sampai 12 tahun. Dan diperkirakan gadis kecil ini usianya masih 7 sampai 8 tahun. Masih kecil. Kecil-kecil tetapi melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Berfungsi sebagai terang dan garam. Meskipun berada di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Alkitab mencatat apa? Dia ditawan. Enak gak sih ditawan itu? Senang gak ketika seseorang ditawan? Enggak senang. Tetapi kondisi yang tidak ideal sekalipun, dia melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah. Ketika tuannya Naaman itu menghadapi masalah besar, yaitu Naaman ini sakit kusta dan pada zaman itu tidak bisa disembuhkan kusta itu. Sehingga gadis ini menyampaikan sebuah kesaksian kepada nyonyanya. Gak langsung kepada Naaman, kepada nyonyanya istri Naaman tentang Allah Israel melalui seorang nabi yang disebut Nabi Elisa di Samaria yang bisa menyembuhkan suaminya. Kok bisa kecil-kecil membawa pengaruh yang besar? Perhatikan kalimat ini, karena gadis kecil ini memiliki pengaruh dari kehidupan yang dia jalani di hadapan Naaman dan istrinya. Kehidupan sehari-harinya itu yang berpengaruh sehingga istri Naaman dan Naaman percaya kepadanya. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar 3 pengaruh yang telah dilakukan oleh si gadis kecil ini. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, pengaruh yang dibangun di atas iman yang kokoh. Saya tidak tahu apakah setiap daripada kita yang datang ke tempat ini memiliki iman yang kokoh. Dia tidak kehilangan imannya kepada Allah. Iman yang telah ditanam dengan kuat oleh orang tuanya. Sekalipun dia melintasi peristiwa-peristiwa yang menakutkan dalam hidupnya. Ditawan itu mengerikan loh. Suatu saat bisa dibunuh. Dia tercabut, terpisah dari rumahnya. Terpisah dari keluarganya. Terpisah dari teman bermainnya. Terpisah dari bangsanya, terpisah dari negerinya. Di usianya yang masih sangat muda, 7-8 tahun. Kemudian menjadi tawanan. Kita tahu kalau seorang tawanan maka dia akan kehilangan kebebasannya. Dia menjadi pelayan, berarti dia kehilangan masa bermainnya. Usia 7-8 tahun itu usia bermain. Tapi dia harus menjadi pelayan. Dan yang paling penting adalah di sini dia kehilangan cita-citanya. Di negeri asing yaitu di Aram. Jadi penting saat ini seperti apa yang disampaikan Pak Andreas barusan untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Sejak kecil, amin. Didoakan, diberi firman Tuhan supaya iman mereka bertumbuh. Ketika mereka menghadapi situasi yang tidak ideal sekalipun, ketika mereka memiliki iman, mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak anak-anak muda yang terjun bebas dari gedung tinggi-tinggi. Ada kalau tidak salah satunya di Petra yang terakhir ini, sebelumnya itu ada di Ciputra dan sebelumnya lagi ada di UB. Dalam waktu yang sangat singkat ini, saya tidak berbicara tentang generasi strawberry, tetapi saat ini, ya zaman dulu rasanya saya, bukan strawberry generation, tapi durian generation. Sudah tinggi ya berduri, jatuh kedepuk ya gak ora apa-apa. Sekarang sedikit dibully, loncat dari. Beberapa hari yang lalu saya juga mendapatkan sebuah broadcast tentang seorang gadis usia 23 tahun. Gadis 23 tahun begal taksi online. Drivernya ditusuk di sini. Gadis loh, bayangkan. Lehernya ditusuk setengah mati, dibawa ke IGD. Setelah ditanya dia mau jual mobil itu dengan harga 50 juta, kemudian dia mau ke Australia jalan-jalan sambil cari kerjaan. Ini adalah contoh anak-anak, ya saya tidak menghakimi, tetapi kehilangan iman. Ketika mereka harus melewati situasi dan kondisi yang tidak ideal dalam hidup mereka. Mau jalan-jalan gak punya duit, akhirnya begal. Dibully. Gak bisa sharing, gak ada dasar firman yang kuat, loncat dari gedung yang tinggi.
Beda dengan gadis kecil ini, pelayan istri Naaman. Iman yang ditanam sejak kecil oleh kedua orang tuanya membuat gadis kecil itu melakukan sesuatu yang kelihatannya kecil tetapi signifikan. Ya cuman menyampaikan bahwa di Samaria ada nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Dan Tuhan berdaulat mengizinkan gadis itu ditawan sehingga pada akhirnya Naaman bertemu dengan kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi pada akhirnya dia berkata, Naaman ini berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu berbicara tentang apa warga kerajaan, berbicara tentang dengan kehidupannya yang masih kecil, ya, yang sederhana menjadi pelayan, tetapi dia bisa menjadi change agent, menjadi agen perubahan untuk membawa orang yang belum percaya dengan perkataannya yang penuh dengan kuasa. Akhirnya satu orang diselamatkan. Dan saya yakin dan percaya bukan cuma Naaman, tetapi Naaman dan seluruh keluarganya. Dalam kondisi yang tidak ideal, menjadi tawanan, tetapi dia telah menjadi agen perubahan karena ia memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan dia mengubah Naaman, bisa berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Mungkin ada di antara kita seperti gadis kecil yang ditawan ini. Bukan ditawan oleh orang Aram, bukan. Tetapi ditawan oleh kelemahan tubuh kita. Yang ditawan oleh sakit penyakit kita. Ditawan oleh masalah kita. Keterpurukan kita, pergumulan kita. Tetapi perhatikan dalam kondisi apapun, situasi apapun, bagaimanapun. Kalau kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Seperti gadis kecil ini. Masih ada kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Amin. Membawa orang-orang datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ini merupakan kehendak daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau bertanya, dalam 1 tahun ini, kita sudah membawa berapa orang datang kepada Tuhan? Kita jawab sendiri. Tahun 1939, Jong-sun itu ternyata datang ke Indonesia. Dia adalah seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan di Surabaya dia melayani selama 7 hari. Ribuan orang bertobat, mereka menangis menyesali dosa-dosanya dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini saya catat dia melanjutkan pelayanannya kemana saja. Madiun, Solo, Bandung, Jakarta, Cirebon, Semarang, Magelang, Solo, Jogja, dan Purworejo. Di Bogor sampai gedungnya nggak cukup, dibuka tenda di lapangan tenis. Orang mau mendengarkan perkataannya. Yang hadir waktu itu di mana di tenda ada lebih dari 2.000 orang. Dia juga pernah mengunjungi Ujung Pandang dan Ambon. Dan saya mau buka rahasia apa yang dilakukan oleh Jong-sun. Karena dia pimpin Roh Kudus. Tetapi bagaimana dengan kondisi tubuhnya? Kondisi saat itu dia tidak baik-baik saja. Melayani di kota-kota. Di Indonesia, dia nggak baik-baik saja. Waktu dia berkhotbah di Surabaya, dia kembali lagi ke Surabaya setelah 7 hari, keliling Indonesia kembali ke Surabaya. Dia berkhotbah sambil berlutut untuk menahan sakitnya. Karena penyakitnya yang cukup berat. Setelah dari Surabaya segera dia kembali ke Tiongkok, dioperasi kemudian diobati di sana. Penyakitnya kompleks, ada penyakit jantung. Bayangkan dia seorang pelayan Tuhan, tapi sakit jantung, paru-paru, dia kalau batuk keluar darahnya. Selanjutnya dia tidak bisa beraktivitas lagi. Tetapi dia tetap menerima orang-orang. Tetap menjadi change agent. Dia bicara tentang Yesus. Dan setiap orang yang diberitahu tentang Yesus, mereka menangis dan mereka bertobat. Dan awal tahun 44, bertambah berat sakitnya. Masukkan rumah sakit di Peking, saya baca itu. Dan masuk rumah sakitnya gak tanggung-tanggung. Setengah tahun di sana. Dokter angkat tangan, dia dibawa pulang, kumpul dengan keluarganya. Kondisi yang berat itu, sakit itu, dia tiap hari baca Alkitab. Dia tiap hari berdoa. Tidak ideal kondisinya, tetapi dia menjadi seorang agen perubahan dengan memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Amin.
Walaupun kondisi kita tidak ideal, kita tetap bisa menjadi agen perubahan dengan memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Apalagi kondisi kita ideal, seharusnya 2 atau 3 kali lipat lebih hebat. Ini memang hati Tuhan. Tapi permasalahannya apakah kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh yang dibangun di atas kasih yang mengampuni. Meskipun Naaman telah menyerang Israel, mengalahkan Israel, dan membawa gadis kecil ini sebagai tawanan, lalu menjadikannya sebagai pelayan bagi istrinya, gadis kecil ini ternyata tidak menaruh dendam. Dia tidak sakit hati kepada Naaman dan keluarganya. Bisa bayangkan ketika Israel diserang, berapa korban dari bangsanya yang terbunuh. Bisa saja yang terbunuh adalah keluarganya, handai taulannya, teman-temannya. Tetapi saya melihat perilakunya seperti Kristus. Dia mengampuni tuannya. Dia memiliki belas kasihan terhadap tuannya yang menderita penyakit kusta. Padahal itu musuhnya. Dengan menceritakan kepada nyonyanya, "Nyonya, ada seorang nabi yang sanggup untuk menyembuhkan. Coba pergi ke sana." Dan mereka mendengarkan si gadis itu. Kalau hal itu terjadi kepada kita, Naaman kemudian membunuh keluarga kita, menyerang negara kita, kemudian kita dibawa sebagai pelayan. Kira-kira bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Bisa-bisa kita akan memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam. Betul? Nanti saya akan ceritakan yang sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan keluarga saya. Atau minimal kita tidak perlu menceritakan tentang Nabi Israel yang bisa menyembuhkan dia. Gak usah cerita, diam aja. Betul? Walaupun kita nggak balas dendam, biarin dia sakit kusta. Karena dia telah menyerang Israel, mungkin membunuh keluargaku. Tetapi gadis ini mengampuni dengan kasih yang luar biasa. Di dalam Matius 5 ayat 44 ayat 5. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu tidak mudah kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh ego, dipimpin oleh daging kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi musuh kita. Apalagi berdoa bagi mereka. Kemudian Yesus melanjutkan, karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasihilah musuhmu. Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Baru saja ada penghinaan terhadap Yesus, gondrong, kenapa kok gak dipotong pendek? Ada, sudah biarin aja. Doakan supaya terima Tuhan. Gak usah cari pembelaan. Nanti kalau Yesus yang bekerja, dahsyat kok, percaya aja. Amin. Berkati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itu yang Tuhan rindukan, yang telah dilakukan oleh tahanan itu, gadis kecil itu. Karena kenapa? Pengaruh yang dibangun di atas kasih yang mengampuni. Amin. Nah, ini dia. Pak Andreas tahu sudah ini, pasti sudah tahu. Terjadi genosida di Rwanda tahun 94. Genosida itu apa? Bapak Ibu tahu? Pembunuhan besar-besaran terencana terhadap sebuah ras atau sebuah bangsa. Itu genosida. Itu terjadi di Rwanda tahun 94 selama 100 hari. Jadi terjadi istilahnya perang suku. Di sana ada 2 ras, yaitu namanya Hutu, satunya Tutsi. Hutu itu milisi ya, dan mereka pegang pemerintahan dan juga senjata-senjata. Mereka membunuh orang Tutsi. Dan salah satu orang Tutsi yaitu Immaculée Ilibagisa. Dia adalah seorang penulis dan seorang pembicara. Dan ketika yang terbunuh berapa orang? 800.000 sampai 1 juta orang dalam waktu 100 hari.
Dan si Immaculate apa yang dilakukan? Dia sembunyi di dalam sebuah toilet. Dan dia melihat keluarganya dibunuh. Ini sebuah kesaksian yang sungguh-sungguh, dan dalam kondisi yang sulit itu apa yang dia lakukan? Dia berada di kamar mandi, mengunci diri di situ sambil baca Alkitab, dan dia berdoa di situ. Dan dia mengatakan bahwa ternyata melakukan hal itu menemukan kekuatan dan damai sejahtera di tengah penderitaan. Jadi kelihatannya sepele, cuman apa? Baca Alkitab. Makanya saya selalu, ayo jemaat baca Alkitab. Ayo berdoa. Ayo sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya sekarang kita gak menghadapi segala sesuatu kelihatannya fine-fine aja. Tetapi ketika ada masalah datang, saya yakin dan percaya itu yang akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera di tengah penderitaan. Keluarganya dibunuh, tetapi dia berhasil mengatasi kebencian dan rasa sakit hatinya. Karena kenapa? Selama di kamar mandi, di toilet itu dia berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, dan dia sanggup untuk mengampuni para pelaku. Dan apa yang dia lakukan itu sudah menjadi sebuah contoh yang baik, inspirasi bagi banyak orang, sehingga orang-orang yang dulunya tidak bisa mengampuni, mendengar ceritanya, pada akhirnya orang-orang juga bisa mengampuni. Dia menjadi seorang agen perubahan, agen perubahan. Pengalamannya menunjukkan bahwa pengampunan itu bukan hanya tentang melepaskan orang lain, kita mengampuni orang lain, tetapi menemukan kebebasan dan kedamaian dalam diri kita sendiri. Ya, jadi perlu untuk mengampuni. Kalau kita mau menjadi seorang agen perubahan, apapun orang lain lakukan, ampuni. Amin. Engkong saya dibunuh oleh Jepang. Pada saat ayah saya masih usia 7 tahun. Dan terakhir ketika saya bicara dengan ayah saya katakan, sudahlah. Dia selalu cerita, kamu tahu Jepang itu membunuh engkong pada saat papa masih usia 7 tahun. Dan sejak 7 tahun, papa itu harus mengangkat barang-barang zaman dahulu itu. Papa itu menjual seperti udang yang diasinkan, tiram yang diasinkan di pasar. 7 tahun sudah mengangkat barang-barang dan harus bekerja, tidak pernah sekolah. Dia katakan, kalau saya lihat Jepang, saya sakit hati karena mereka yang membunuh engkong. Dan dia katakan sebelum meninggal, engkong itu setiap hari muntah darah. Muntah darah. Dibunuh oleh Jepang. Dan saya katakan kepada Papa, sudah biarkan yang terjadi. Ampuni mereka. Supaya hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Apakah saat ini ada di antara kita yang masih memiliki hati yang tidak bisa mengampuni? Ayo lepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, kita akan menemukan kebebasan dan damai sejahtera dalam diri kita. Amin. Dan kita bisa sanggup menjadi seorang agen perubahan seperti yang telah dilakukan oleh Immaculate Eli Bagisa. Dan yang terakhir, ya, ayo baca bersama-sama. 2, 3, 4. Sekali lagi, katakan bersama-sama. 2, 3. Amin. Dendam tidak menghasilkan kebaikan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, pilihlah untuk mengampuni. Dan ketika kita sudah mengampuni, maka kita sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Oke, baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengaruh yang dibangun oleh gadis kecil, gadis tawanan itu apa? Yang ketiga adalah gaya hidup yang dapat dipercaya. Kita pasti tahu sih apa sih tugas seorang pelayan. Gadis kecil ini melayani istri Naaman. Dia penuh dengan tanggung jawab untuk melayani segala kebutuhannya. Saya yakin dia pasti membersihkan rumahnya Naaman. Dia menyiapkan makanan, ya, nyapu, ngepel, ya, kora-kora dan lain sebagainya. Memberikan hospitality karena Naaman itu adalah orang yang pangkatnya tinggi,
pasti dia banyak tamu, dan ketika datang ke rumah Naaman maka gadis kecil ini harus memberikan hospitality, dan hospitality-nya pasti baik. Karena kenapa? Gadis ini dapat dipercaya. Apa buktinya kalau gadis itu dipercaya? Setelah ia memberitahukan kepada istri Naaman bahwa ada nabi di Israel yang sanggup menyembuhkan Naaman, istri Naaman langsung percaya. Langsung percaya, berarti gadis ini adalah seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian istrinya datang kepada Naaman, dan Naaman juga percaya. Ini loh, gadis ini ngomong, kalau kamu mau sembuh, pergi ke Samaria sana, di sana ada Nabi Elisa. Dan Naaman menjadi percaya dan dia berangkat ke sana. Berarti memang gadis kecil ini dapat dipercaya. Dan jelas di dalam 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah setiap daripada kita adalah hamba-hamba Tuhan. Setiap daripada kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Apakah kita tipe orang yang bisa dipercaya atau suka dabrus ya? Dabrus itu apa? Ngomong besar ya. Oleh sebab itu saya tidak panjang-panjang ya, saya langsung saja. Dapat dipercaya yang pertama adalah jujur, tidak bohong. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak ada kebohongan di dalam mulut orang yang bisa dipercaya. Yang kedua adalah berintegritas. Berintegritas berarti luar dalam sama. Ada orang, gak ada orang sama. Banyak orang Kristen yang tidak berintegritas. Kalau di depan sesama orang Kristen, wah shalom, halo ini dan manis. Tapi di belakang belum tentu. Itu namanya tidak berintegritas. Selanjutnya konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Saya selalu seperti mengajak orang lain untuk hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi. Ayo kita berolahraga. Nah, kalau nggak konsisten ya, saya cuma ngomong tok. Kalau orang konsisten, ia juga menjalani pola hidup yang sehat dan tidak hanya berbicara tok tentang pentingnya kesehatan. Itu namanya orang yang konsisten, dan orang konsisten adalah orang yang dapat dipercaya. Jaga rahasia, jangan bocor mulut. Titip uang berkurang, kalau titip kata-kata berlebih, bertambah-tambah. Dapat dipercaya itu orang bertanggung jawab, jangan lempar batu sembunyi tangan. Betul ya? Dan yang terakhir ini dia, menepati janji, komitmen. Kalau berjanji untuk datang tepat waktu, datanglah pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau komitmen tidak mau terlambat ke gereja, datanglah sebelum jam 8. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dapat dipercaya, saya tidak perlu menjelaskan tentang dapat dipercaya. Ya secara luas. Tetapi kalau kita mau menjadi seorang change agent, rindu menjadi agen perubahan, biar hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan belajar dari gadis kecil yang ditawan oleh Aram, dia membangun pengaruh di atas 3 hal. Yang pertama masih ingat apa? Iman yang kokoh. Yang kedua apa? Kasih yang mengampuni. Dan yang ketiga, gaya hidup yang dapat dipercaya. Dan saya yakin dan percaya, hidup kita akan benar-benar menjadi agen perubahan. Tidak langsung ke sana, tetapi kita perlu dari hari ke hari. Belajar, dan akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.